Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 19 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, selama perbaikan halte Jaga Jakarta Senen Jakarta Pusat, PT Transjakarta menghadirkan 2 rute bus khusus bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. 2 rute bus penghubung yang disediakan yakni Koridor 21 ST yang menghubungkan Stasiun Senen dengan Lapangan Banteng, serta Koridor 14 dari JIS menuju Senen. Fasilitas ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat khususnya lansia dan penyandang disabilitas mengakses halte Jaga Jakarta tanpa perlu naik JPO atau menyeberang jalan. Kemudian ada informasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar gebiar tuberkulosis dan screening TBC dengan portable X-ray di Erpetra Nyiur Melambai, Pulau Kelapa. Kegiatan ini merupakan upaya deteksi dini untuk menekan kasus TBC. Berdasarkan data sementara, Kepulauan Seribu diperkirakan memiliki 114 penderita TBC. Untuk itu perlu digencarkan sosialisasi terkait penyakit TBC sehingga warga bisa mengantisipasi penyebaran penyakit dengan menjaga kebersihan serta melakukan pemeriksaan dini. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan sentra fauna Jakarta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Progres pembangunan saat ini sudah mencapai 60%. Lokasi ini dibangun di atas lahan kosong seluas 7.500 meter persegi dan diharapkan akan selesai pada akhir September 2025. Sentra Fauna Jakarta ini dibangun sebagai tempat relokasi bagi 125 pedagang hewan, buah, dan kuliner. Selain itu juga akan berfungsi sebagai pusat edukasi tentang satwa dan usaha mikro kecil menengah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel 4 lahan parkir yang dikelola secara ilegal di Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan penuh tindakan penyegelan untuk operator parkir yang tidak patuhi aturan dan mangkir dari pajak. Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menghentikan sementara operasional dari 4 lahan parkir yang dikelola secara ilegal di wilayah Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran serta Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter mengungkapkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari perparkiran mencapai ratusan miliar rupiah. Sehingga diperlukan penegakan aturan secara tegas untuk meminimalisir kebocoran PAD. Dampak parkir ilegal ini juga sangat menimbulkan kerugian pendapatan asli daerah, kemudian juga menambah kemacetan dan seringkali merugikan masyarakat karena tarif tidak sesuai dengan aturan. Penyegelan ini adalah langkah keseriusan kami dari Pansus Perparkiran dan kami bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan efek jera kepada operator yang nakal yang tidak memiliki izin. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh proses penegakan aturan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan bersama Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Ya kalau orang parkir atau siapapun yang parkir kemudian tidak berizin ya disegel ya pantas saja. Dan saya memberikan support sepenuhnya untuk itu.
sedang. Menurutnya ini juga sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengawasi praktek parkir ilegal yang dapat merugikan masyarakat sekaligus pendapatan asli daerah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta setiap kelurahan memiliki sekolah untuk warga lanjut usia atau lansia. Ini akan menjadi ruang interaksi sosial sekaligus menjaga kesehatan dan kebahagiaan para lansia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara wisuda akbar sekolah lansia Senior School Pintar di Gedung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini menjadi bentuk pengakuan dan penghargaan atas semangat para lansia untuk terus belajar. Secara simbolis, Pramono menyerahkan piagam kepada para wisudawan termasuk wisudawati tertua berusia 87 tahun. Total sebanyak 1.618 lansia berhasil menuntaskan pendidikan ini. Pramono mengungkapkan keinginannya agar sekolah lansia ini dapat lebih diperbanyak hingga mencapai seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Hal ini dianggap penting mengingat populasi lansia di Jakarta yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk terus memberikan perhatiannya kepada masyarakat lansia, termasuk melalui kartu lansia dan fasilitas layanan transportasi umum gratis. Kami akan memberikan support sepenuhnya di 267 kelurahan, dan untuk itu saya tadi sudah meminta kepada Kepala Dinas Ibu Iin untuk di semua kelurahan ada sekolah yang seperti ini bekerja sama dengan universitas yang ada, Universitas Swati Indonesia sehingga dengan... Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 75 sekolah lansia, di mana 10 sekolah diantaranya menggunakan pembelajaran tatap muka dan 65 lainnya menggunakan metode hybrid. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan pendataan penyandang disabilitas tahun 2025. Proses ini dilakukan untuk memverifikasi penyandang disabilitas di Jakarta yang bisa mendapatkan bantuan sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas, kelangsungan hidup, dan kemandirian. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri dalam pendataan ini, bisa menyimak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 20 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.